Kayak Iya. tahu lingkungan, terus budayanya kampus juga kayak gimana, kayak gitu kan. Atau kadang perspektifnya juga si senior itu merasa bahwa dulunya dia sempat menjadi junior, lalu membalaskan Denda, dendam dari saat dia betul. jadi junior gitu loh. Itu tuh udah jadi stereotip banget kan ya. Jangan lupa ya minggu besok bawa roti Jepang. Terus kayak, Oh, apa sih maksudnya roti Jepang gitu. Halo semuanya, balik lagi di podcast Bekantan yang selalu membahas tentang environment, travel, lifestyle, dan entertainment. Nah, Maria, hari ini kita bakalan ngomongin soal fenomena ospek nih. Iya. oke. Juga bulan-bulan ini baru banget kan pada ospek, mahasiswa baru mana Hmm. nih suaranya. Ya, cuman kan versi online ya kan. Bener sih, Beda. walaupun tahun ini yang ngerasain mahasiswa baru tuh kayaknya ospek online gimana. Nah, tuh. Coba deh sebelum sebelum kita jauh ngomongin ospek dari mana, boleh nih, mumpung karena kita juga lo pernah nggak sih Maria ngerasain ospek nih sebelumnya? Atau Pernah MOS dong. lah ya, sebenarnya karena banyak singkatannya ya sebenarnya ya. Sebenarnya ya, tapi kalau di perkuliahan banyakan ospek sih, Kak. Hmm. Dan Kalau iya ya. julukan-julukannya biasanya maba, mahasiswa baru maba gitu kan. Nah, kalau Maria sendiri itu dong, boleh dong ceritain sedikit background-nya, mungkin mengenai, di kuliah apa, jurusannya apa, gitu-gitu. Kalau lo apa nih Maria? Oke, kalau aku nih ya pas ospek waktu kuliah pas 2018, Mhm. aku tuh mahasiswa jurusan manajemen, Mhm. tapi jadi tuh waktu ospek itu dibagi kayak kelompok gitu, Kak, secara random. Dan Oke. di satu kelompok itu berbagai jurusan gitu. Mhm. Itu tuh seru banget sih, jadi background-nya masing-masing, kayak banyak banget beraneka ragam kan pastinya. Jadi kayak Mmm. ada yang unik banget, kayak suka gambar atau apa, jadi ya Mmm. timnya bener-bener bisa bekerja lah ya, I saling see, melengkapi. beragam ya. Kalau aku Betul. itu, jurusannya film dan televisi, ospekannya nggak ada sih ospek sebenarnya. Well, ada, tapi mungkin kita harus mulai nih ya, ngomong dulu secara teori. Iya sih, biar kita enak dong membatasi, kalimat kita nih. Sebenarnya apa sih ospek gitu? Kalau Iya. Maria sendiri tahu nggak sih apa itu ospek? Menurut aku ya, Ya. ospek itu kayak masa orientasi siswa sih, biar Mhm. kayak mengenal Mmm. kampusnya secara dalam, kayak apa sih, nanti disuruh ruangan mana nggak tahu lagi, kayak kayak masa-masa orientasi juga sih, bener, kayak Iya. tahu lingkungan, terus budayanya kampus juga kayak gimana, kayak gitu kan pastinya. Mhm. Iya sih, ya well sebenarnya nggak beda jauh, tapi kalau menurut teori ini tuh sebenarnya singkatan katanya nih, ospek itu adalah orientasi, studi, dan pengenalan kampus, kayak gitu-gitulah, atau apa sih? Iya begitulah kira-kira. Jadi Mmm. ospek gitu. Terus di situ sih sebenarnya ya tujuannya itu pengen mengenal dan memahami lingkungan kampus, terus juga menambah wawasan mahasiswa terhadap sarana akademik yang tersedia di kampus, terus juga bisa memahami nih awal wacana dari pendidikan yang apa ya, dari si nilai dari kampus itu sendirilah gitu. Terus mempersiapkanlah mahasiswa ini biar saling mengenal satu sama lain yang bisa menumbuhkan networking, terus juga pertemanan dan yang lain-lain lah pokoknya. Tapi sering banget nih kegiatan mahasiswa ini diisi sama ada elemen-elemen yang kekerasan, bentuk Mmm. verbal, bahkan nggak jarang terjadi bahwa fisik. Nah, pernah nggak tuh Maria ngerasain hal-hal kayak gitu tuh? Aduh, paling sih cuman ini doang sih, lebih ke omongan kali ya. Kalau Hmm. fisik sih nggak sampai sih. Hmm. Karena mungkin di zaman sekarang mungkin udah nggak ada lah ya ospek yang kayak begitu, banyakan juga ya paling diteriakin, kayak Hmm. suruh dipercepat dipercepat maba, misalnya kayak gitu. Iya. Hal Tapi kayak gitu sih. tapi maksudnya, nah ini juga nih salah satu yang paling menarik. Maksudnya hal itu selalu dilakukan oleh perannya senior. Nah, apakah itu betul, menurut Maria? Sebenarnya
Jadi kalau selalu ada sisi senior nih yang akan selalu menginjak-injak junior, misalnya gitu wacananya. Nah, apakah menurut itu juga dialami oleh teman-teman kayak Maria juga Kak, gitu? pasti sih ya namanya seorang senior kayak ngerasa, "Gue lebih duluan nih di sini," kayak penguasa Mmm. juga, kayak gitu sih. Atau kadang perspektifnya juga si senior itu merasa bahwa dulunya dia sempat menjadi junior, lalu membalaskan Dendam, dendam dari saat dia betul. jadi junior gitu loh. Itu tuh udah jadi stereotype banget kan ya? Bener banget sih Kak Lery, Heeh pasti heeh. kayak kayak gitu tuh kayak, "Enggak, gue aja dulu diginiin ya, lo juga harus dapat." Lah mungkin nih yang Nah. online-online kayak gini, yang cutting-cutting ini, yah nggak bisa mengungkapkan itu kali ya. Bener 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 bener, karena juga mungkin, ya sama gini, walaupun sebenarnya kita beda kampus, tapi intinya ya, pasti semuanya itu sama. Katanya tuh perannya selalu jadi senior yang akan selalu menginjak oleh junior, di manapun di sekitaran, Indonesia ya, kalau aku sih ngalaminnya di kampus ya, di Jakarta, gitu. Bener banget, pastinya. Mhm. Sebenarnya itu juga bisa juga kita bentuk, itu sebagai positifnya sih Kak, ya Iya nggak iya sih? iya iya. Kayak sebagai tekanan kita untuk, di sana aja jadi Mhm. tantangan Iya istilahnya. iya, kayak Maria juga sempat ini nggak sih, kalau kita nih ya nonton, biasanya tuh kan kayak aku nggak tahu sih, aku biasanya suka ngelihat juga nih ada ospek-ospek, di luar negeri dan juga di Indonesia, gitu kan. Nah, Mhm. kalau di luar negeri tuh kayaknya sih kita tuh sebenarnya udah mulai yang zaman sekarang nih ya, zaman now gitu, Mhm. berbeda dengan zaman ibu kita, bapak kita yang masih penuh dengan rintangan dalam masuk ke universitas aja gitu. Kayaknya kalau Mhm. luar negeri sama sekarang tuh lebih kepada discussion, terus, Bener. menginspirasi. Jadi kita memanggil salah satu lulusan Seminar kayak terbaik gitu gitu, heeh iya. heeh, memanggil salah satu lulusan terbaik lalu menayangkan gitu karyanya atau kesuksesannya. Jadi sehingga mahasiswa tuh kayak, "Wah iya nih gue termotivasi untuk kuliah di sini karena gue bisa jadi A, gue bisa jadi B." Jadi, kampus tuh kayak menyuapin kita mimpi-mimpi gitu, yang bisa kita raih dari kampus ternama atau kampus-kampus yang kita sedang jalani itu, gitu ya kan? Bener banget sih Kak Lery Kalau kayak menurut gitu. kamu gimana tuh? Kalau aku sih, benar banget ya karena kalau dengan kayak gitu juga mahasiswa termotivasi dan lebih ospeknya bermakna gitu loh kayak, Mhm mhm. biasanya kan orang mahasiswa juga memamerkan kan kayak, narasumbernya tuh dari alumninya dia, dia bisa begini, bisa karirnya sekarang sukses dan kita Mhm. juga, lebih lebih senang dengarnya juga kan Mhm. daripada, ya kayak yang zaman dulu kayak gitu kan. Kayak yang Iya zaman iya. dulu kayak gitu kurang berbenefit juga sebenarnya, hanya Mhm. hanya asik-asikan aja kan kalau kayak gitu, Iya 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 gitu iya, sih, Kak. betul sih. Oke, nah, eee, biar kita lebih, apa ya, lebih sesuai lagi nih, kalau kata Maria juga begitu, sama juga kata aku. Nih, ada beberapa Mhm. cerita-cerita teman-teman, kawantan nih, cielah cerita kawantan, mereka udah memberikan kita Kawan. cerita-ceritanya nih. Nah, katanya Maria juga punya nih ya, cerita ya? Nah, tuh boleh tuh, siapa, dari Maria ya? Boleh dong, Maria ceritain tuh, gimana tuh ceritanya? Namanya Maria Oke, juga nih ya jadi kan, padahal ya, jadi double Maria bener, ini. sama. Juga kita baca-baca ini juga biar tahu dari pengalaman kawantan kan, Betul Kak. betul betul. Oke, ini dari Maria Grace. Mhm. Hal yang nyebelin saat ospek tuh disuruh jalan cepet, bahkan kadang harus lari gara-gara kakak disiplin bilang, "Dipercepat Dek dipercepat Dek," gitu kan, sambil dipelototin. Waduh. Terus pas udah sampai di auditorium, duduk dempet-dempetan, akhirnya kaki jadi kesemutan, astaga. Tapi akhirnya setelah akhirnya gue jadi cutting, gue bisa ngospekin maba dan lebih seru karena kocak lihat kelakuan maba. Jadi dulu kan ada buku panduan instruksi ospek, yang salah satunya diminta bawa air 2 botol 2 botol yang 1 liter nih. Mhm. Terus ini maba telat dan dia lari-lari. Gue lihat dia kayak sesak napas gitu kan, makanya gue minta dia untuk minum air yang dia bawa. Dia malah bawa air mentah, semuanya nggak ada air matengnya. Katanya,
buat wudu. Waduh. Terus dia minum pakai apaan, gue tanya. Terus WK-WK. Terus akhirnya gue kasih air minum gue. Wah, cutting yang baik ya. Oh, tersimpan, pasti ada sesuatu di balik cerita, lanjut. Terus pernah ada juga akan sebelum acara mulai semua maba sudah sampai diminta menunggu teman-temannya yang lain di selasar fakultas. Selasar Terus fakultas tuh tempat emang room gitu ya, ballroom gitu, apa gimana tuh? selasar kayak lorong gitu nggak sih Oh, Kak, koridor gitu, lorong, ya mhm mhm semacam kayak mhm. gitulah. Terus panitia inisiatif untuk, muterin cookies regal gitu ke maba. Nggak Mmm. lama kemudian ada maba yang lapor, nggak enak badan. Terus dibawalah dia ke ruang kesehatan. Di sana dikasih kue regal untuk dia ganjel perut, terus dia malah minta lontongnya panitia. Request gitu. Soalnya anak konsumsi nyiapin sarapan buat panitia dan kebetulan ada lontongnya. Waduh, Oh, ini nggak ada otaknya emang nih. kalau ini kayaknya, dikasih hati minta jantung ya, Kak. Iya ini, minta semua harta ya kan. Kalau ini emang perspektif yang, apa sih, si mabanya yang kurang ajar ya. Iya, dia Pada lucu dan sih. iya, tapi ini menariknya dari gini, ada yang lucu sih menurut aku, dipercepat deh, itu tuh selalu kalimat-kalimat yang, Selalu iya selalu ada di semua ospek gitu. Kenapa ya mereka menggambarkan ospek, eee eee, orientasi ini itu seperti di militer gitu. bener. Karena Apakah emang gerakan maba itu kadang kayak mungkin kan emang capek sih, Kak, begitu kan kita berjalan, bawaan kita banyak, pasti kan ada iya yang kayak, yang terengap-engap, jadi kayak jalannya pasti lama iya kayak iya. gitu dan makanya diteriakin seperti itu. Dan itu tuh gini ya, gini, kalau kita ngomongin, ini menurut aku sih, selain dari tata cara ya, ngospek itu dengan bentuk yang militer ya, yang seru tuh juga ini loh, bentuk kreativitas di saat kuliah dulu tuh menarik banget. Kayak inget gak sih, aku nggak tahu ya, mungkin apakah hanya aku atau semua teman-teman bekantan ini di sini juga ngerasain hal yang sama gitu. Jadi kalau dulu itu aku tuh disuruh membawa barang setiap harinya. Tapi barangnya itu misterius banget. Yang kita tuh kayak tiba-tiba kreasinya tuh ada aja. Jadi kreativitasnya pinter. Contoh ya, ini salah satu contoh. Jangan lupa ya minggu besok bawa roti Jepang. Terus kayak Oh, apa sih maksudnya roti Jepang gitu. Sampai sampai malamnya itu tuh akhirnya kita dapat semualah kisi-kisi jawabannya, ternyata roti Jepang itu adalah softtek. ya Karena pembalut ya kan. iya pembalut lah, apa ya gitulah ya, karena aku nggak ngerti gitu posisinya. Terus katanya memang pembalut itu asalnya dari Jepang gitu ya. Jadi kayak wow, Oh, filosofisnya teka-teki gitu ya, Kak, iya, jadi jadinya? kita penuh teka-teki yang kita tuh harus, nebak bawa barangnya gitu. Kalau aku justru malah bikin prakarya kayak gitu. Jadi kayak Mmm, bikin buku gitu deh pakai karya tapi dari kardus kayak gitu-gitu, harus mmm, nganyam juga sampulnya kayak gitu-gitu. Tapi mmm. ini menarik banget sih yang adik kelasnya dia salah bawa minum itu menurut aku kayak, kenapa dia bawa airnya mentah gitu loh, Padahal padahal jelas-jelas dibilang bawa 2 air botol ya kan buat 1 liter. bener banget, itu kan kayak tinggal beli aja nggak sih, Kak, ngapain Iya, ngisi-ngisi. aduh mungkin zaman dulu kayak air putih itu emang mahal kali ya untuk 1 liter ya. Iya, mungkin sih karena menurut aku juga, maba-maba ini kan dari SMA yang mungkin tadinya awalnya udah semua disiapin orang tuanya, Mmm, mbaknya, mungkin kayak gitu tuh hal yang pusing, berat iya bagi iya dia. iya Karena iya. aku melihat temen aku ada yang kayak gitu sih, Kak, yang kayak kaget banget dengan adanya ospek ini, dia Ketika apa-apa crazy siap-siap. rich people menghadapi ospek, itu kayak Bener lucu bener banget. bener banget. Aduh. Oke, kita lanjut nih. Sebenarnya, cerita yang selanjutnya ini agak sedikit ini cewek juga deh, ini aku ceritain ya. Mhm Eee, ini namanya dari Alis
Bridge. Gimana sih bacanya? Pokoknya BRIGTTE. Makasih ya Alicia dan Mariani udah ceritain ceritanya ke kita. Nah, ini ceritanya dia mahasiswa, dia kuliah di Depok. Coba tebak di mana? Banyak kan tuh di Depok. Terus dia udah masuk di kuliah di tahun keempat gitu ya. Berarti udah mau selesai lah gitu. Terus dia juga cerita kalau si Alice ini cerita kalau dia sudah mengalami ospek dan malah juga sudah mengospek maba gitu. Pada posisinya tuh pada saat dia ospek, dia tuh pas banget lagi diare gitu. Jadi pas dia lagi di ospek sih sebenarnya. Itu tuh dia lagi diare, terus dia izin sama panitia dan diantar sama ceritanya tuh kakak kelas lah atau disebutnya tim disiplin nih kalau si Alice gitu. Dan saking takut kalian nih si Alice ini kabur, itu sampai beraknya pun ditungguin di depan pintu kamar mandi. Ya maksudnya kan Alice cewek, terus ditungguin, itu kan emang nggak bau ya maksudnya. Saking ketakutan kali ini si Alice kabur gitu loh. Bener. Mana maksudnya gimana ya? Dan kalau diare itu nih Maria, ini kan mencret ya. Jadi agak malu sama suaranya ya. iya gitu kayak bunyi-bunyi yang tidak mengenakan gitu ya. Mungkin sound editornya nanti bisa nambahin suara mencret itu seperti apa supaya kawan tergambar gitu. Dan itu tuh saking bayangin lah di momen kamu lagi di WC, toilet, diare, terus kamu harus men-silentkan suara kentut kamu atau suara mencret kamu dengan bentuk getar ya, bunyi gitu kan, aneh gitu. Jadi saking dia nggak bisa nahan pun, bahkan dia diketawain sama tim disiplin dan anak kesehatan. Jadi malu banget. Ya, kesian banget. Jadi kayak ya ampun dia harus menahan semua malu gitu kan. Bayangin loh itu bisa diceritain ke semua senior ya. Ih, pastilah pas evaluasi panitia kayak gitu pasti nggak sih Kak Iya, diomongin? itu pasti sih kayak gue pasti tadi nganterin aba nih terus dia mencret doang. Kebetulan waktu aku ospek ada yang kayak gitu Kak, dan besokannya tuh kayak diliatin, terus diliatin, kayak nggak enak gitu loh, Iya malu ya. banget. Ya ampun itu Tapi sampai seinten itu kah? Maksudnya sampai pipis bener, pun atau pupun juga bener sampai banget, harus iya. dijagain dong. Ya Tapi emang ampun. kakak-kakak yang disiplinnya ini ya, maksudnya kakak-kakak panitianya itu sampai segitunya sih, Kak, benar-benar Mmm. ngikutin kayak gitu. Aku tuh kadang kayak waktu aku ya juga pernah kayak diikutin mau buang sampah aja ibaratnya cuman ya elah 5, 10 langkah, itu Iya. dia kayak ngikutin. Terus nanyain mau ke mana, apa mau gimana, Mmm. "Ah, Kak, cuma mau buang sampah itu di depan sampahnya." Emang ya, pokoknya tuh kalau ospek tuh intens banget ya kalau zaman dulu ya. Maksudnya bener-bener dijagain gitu dan seru banget sih kalau menurut aku ya pribadi ya mengalami hal-hal itu gitu. Bahkan sampai setiap hari tuh penuh dengan deg-degan ke kampus tuh kayak, aduh barang yang sudah gua bawa tuh apa ya gitu-gitu. Mhm. Jadi menarik lah Kalau gitu. kalau ketinggalan, oh itu udah amsyong parah Aduh sih. abis, nggak Abis, bohong. itu pasti langsung kena hukuman sih. Gitu. Nah, nih, kalau tadi kita udah cerita kedua-dua cerita nih bahkan saking serunya Hebohnya gitu ya ya, banyak banget nih fenomena fenomena ospek meme gitu ya. meme ospek nih ya. Nih salah satunya nih ada di Zoom nih ya. Nih mungkin nih, "Pak editor coba dimunculkan," gitu kan. Nguplikin. Nih dia nulis nih, di Zoom chat-nya dia bilang, "Dipercepat," katanya, "baterai low, Kak, awas ya left," dia bilang gitu. "Jangan main HP." Terus kalau misalnya dia lagi nge-Zoom-nya di HP, gimana dia main HP? Oh, I see. Mungkin ketika dia nge-Zoom nggak boleh lepas dari Zoom-nya, dia harus nontonin tuh ya. Kayaknya nggak Kamera boleh di sih, depan, bukan di bawah. Aduh, terus tapi nih kayaknya nggak boleh sih, Kak, kalau pakai HP Zoom-nya, menurut oh jadi aku. beneran harus dari laptop ya? Iya, Gila karena gila ya. benar-benar benar terlihat jelas sekitar kita juga kayak gimana Heeh heeh. gitu. "Izin ke toilet tapi lanjut tidur, Kak. On cam dong. Perhatikan baik-baik. Ngantuk, Kak, udah siang, Kak." Ini nih emang Aduh. menarik banget. Tapi maba-maba itu lumayan berani ya untuk menjawabnya kayak gitu dan Oh iya dong. Zaman itu sekarang nggak sih udah ngegas semua? itu aja bisa dilihat ya meme-nya ini tuh kayak caps lock-nya jebol semua loh itu. Iya.
Sampai ada dulu cerita ya, ini sedikit cerita. Jadi di TikTok tuh dia cerita gini, "Kak, maaf Kak ada Gojek." "Nggak boleh." Aku ambil ya Kak, terus kayak dia udah nggak peduli aja gitu, kayak bodo amat gitu. Jadi kayak Lumayan. udah seberani itu gitu. Bener 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 banget. Aduh, tuh terus ada apa lagi tuh, Maria? Ini nih ada tweet-an orang meme-nya, cuplikan. Siap. Terus abis itu, ada percakapannya emak lagi ospek, "Iya nih senior, jangan ada interaksi siswa," gitu kan. "Emak, sape tuh lu marah-marah, marahin anak gue." Cutting, sungkem. Langsung ketakutan ya. Waduh, tapi ini benar-benar sih kalau misalkan apalagi ya mereka juga emang masih diperhatikan banget kan sama orang tua ya baru Iya iya beranjak iya. dewasa kayak gitu kan. Mama juga pada kayak, "Aduh ini anak gue sekolah bayar kok dimarah-marahin." Pasti kan orang tua begitu nggak sih? Aduh. Rata-rata kayak gitu sih. Kita mau masukin lagi nggak nih meme-meme-nya? Banyak banyak nih, sampai ada nih dari namanya di Twitter nih, ting gitu ya, satu nih ya, teman kalian kuotanya habis, kenapa kalian diem aja?" Katanya. Terus Ini mau kan orang ngisiin gitu. iya, Kak, bener Aduh. banget. Itu tuh juga aneh sih dengan kalimat kayak gini ya, kata-kata kayak gini. Kita juga mana tahu ya kalau teman kita kuotanya habis dan di situ kan juga kita baru kenal ya kan? Iya, ya. Terus kita suruh peduli. Aduh, seru lah ya, tapi ya cerita-cerita ospek-ospek ini, Bener semoga nih banget. ke depannya nih ya, maksudnya, setelah nanti PPKM udah hilang, mungkin, ospek itu diadakan kembali namun dengan, bentuk-bentuk yang lebih, seru lagi gitu. Maksudnya mungkin kalau Lebih aku pribadi kreatif ya, sih. kalau aku pribadi sih, pengenlah ada elemen-elemen, senioritas dan junioritas gitu tetap ada, tapi tidak menggunakan verbal kekasaran gitu loh maksudnya. Bener Jadi mungkin jadi networking antara senior dan junior kayak gitu. Jadi sesuatu yang lebih positif kali ya kalau aku bener. gitu. Dan selepas ospek sih berharapnya cutting-nya itu ya no hard feeling ya, kayak Betul kayak betul. ya masih baik aja, kayak gitu Iya, justru sih. malah lebih erat lagi dan apa ya, kekeluargaan gitu. Bener banget. Terus Aduh, yang dikangenin itu sih, Kak, sebenarnya masa-masa ospek tuh cerita-cerita lucu-lucu yang kayak tadi, yang kita udah bacain dan meme-meme kayak gitu ya, Kak. iya Menarik benar banget. benar. Aduh, pokoknya pokoknya apa ya, pokoknya kalau misalnya kalian Tipsnya harus nih menghadapi ospek nih ya, pertama mhm, itu ikutin aja. Terus jangan jangan be outstanding kalau aku berharap, karena nanti kamu akan dipanggil terus kalau kamu nggak pengen dipanggil ya. Tapi kalau emang kamu sukanya memang show off gitu, mhm, ya udah berarti kamu terbaik dari yang terbaik lah gitu. bener Dan bener. berani pede aja gitu, ada salah atau dimarahin. Kalau aku tuh orang yang lebih lebih kepada, "Udah deh, cari aman aja deh, yang penting ini selesai," gitu. Kadang kan ospek berbagai macam, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu. Untungnya aku hanya mengalami 3 hari paling lama gitu, kalau udah 1 minggu, aduh aku udah keringet dingin tau nggak setiap hari, Iya, bener saking banget. ketakutannya ya kan. Kalau tips buat aku nih, para-para maba yang Mhm. nanti buat, mahasiswa baru, yang penting jalanin aja, enjoy, dan yang penting harus teliti sih apa aja yang bawa. Jadi jangan bikin kesalahan deh kalau nggak mau tersorot. Jadi kalau lu Mhm. bikin satu kesalahan, lu bakalan tersorot terus, lu bakalan teringat terus sama kating-kating. Tapi sebenarnya keingatan itu menjadi sesuatu hal yang baru ya, yang bagus gitu loh. Jadi supaya, "Oh iya nih gue pernah dulu nih 4 tahun setelah lulus kenal lo karena lo dulu begini-begini," gitu. Jadi saling saling mengenal Bener. dan memiliki memori yang lucu lah gitu. Tuh, semangat deh buat maba-maba nih untuk Semangat menjalani ya ospek. pokoknya buat teman-teman yang akan mengalami ospek dan sudah mengalami ospek, wih keren-keren kalian gitu. Oh hai, kayaknya waktunya udah selesai nih, kita udah Mmm, cerita-cerita mengenai, fenomena-fenomena ospek nih gitu. yang Nah, seru-seru tadinya pastinya. betul, teman-teman podcast Bekantan, jangan lupa nih kalau mau nonton terus, kamu bisa subscribe juga, kamu bisa komen di bawah kira-kira kita mau ngomongin apa lagi ya yang bisa dibahas, itu bisa banget nanti kita datengin lah teman-temannya gitu. Kalau begitu, terima Jangan kasih lupa dulu, banyak. Kak, Apa jangan lupa tuh? dulu Boleh dong tekan belnya ditambahkan? dong. Iya, oh Tekan iya belnya betul. biar biar
update-update terus kita cepet, langsung tonton di podcast Bekantan. Yes, jangan lupa ya podcast Bekantan ini selalu ngebahas tentang environment, travel, lifestyle, and entertainment. Terima kasih semuanya. Thank you Maria. Bye, thank you Kak Leri. Bye.